Alasan Shin Tae-yong sempat kesal jelang laga tandang timnas Indonesia ke Bahrain dan Cina. Media Cina diejek supporter timnas Cina gara-gara minta timnas Indonesia kalah WO. Timnas Indonesia datang ke Bahrain dengan kekuatan penuh. AFC mengatakan berbahaya. Pelatih Vietnam meremehkan timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi. Mereka tidak lebih baik dari Vietnam. Perasaan pemain Australia masih terluka gara-gara timnas Indonesia. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Alasan Shin Tae-yong sempat kesal jelang laga tandang timnas Indonesia ke Bahrain dan Cina. Cina memindahkan venue pertandingan jauh dari ibu kota yang membuat perjalanan semakin jauh. Indonesia akhirnya menggunakan pesawat khusus yang akan terbang dari Bahrain ke Cina. Rombongan utama berangkat dari Jakarta dan pemain Abroad langsung meluncur ke Bahrain. Langkah ini dilakukan demi menjaga kondisi fisik pemain agar tetap fit. Shin Tae-yong menjelaskan masalah jadwal jadi tantangan utama skuad Garuda. Laga dengan misi membawa pulang hasil maksimal ini harus dipersiapkan dengan baik terutama dari segi fisik pemain. Namun, dia menilai bahwa protes terkait kondisi ini tidak akan memecahkan masalah karena hampir semua tim mengalami hal tersebut. Memang menjadi kesulitan bagi saya juga. Tetapi bukan cuma kita, tetapi semua negara juga sama saja. Jadi saya mau protes juga tidak akan bisa, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Sabtu 5 Oktober 2024. Pelatih berusia 53 tahun ini mengapresiasi sikap PSSI yang bereaksi cukup positif. Permintaannya untuk menggunakan pesawat sewaan akhirnya dikabulkan. Tentunya, ini semakin membuat pemain nyaman dan diharapkan bisa memberikan yang terbaik di laga mendatang. Tetapi walaupun situasinya seperti itu, PSSI dan Pak Erick Thohir membantu agar timnas Indonesia bisa naik pesawat charter dari Bahrain ke Cina lanjutnya. Shin berharap dengan banyaknya tantangan kali ini bisa membuat mereka naik kelas. Menurutnya, ini bisa jadi momentum bagi sepak bola Indonesia untuk terus berkembang. Dia menilai bahwa semua pemain harus tenang dan bisa fokus meski banyak faktor non-teknis terjadi sebelum laga. Mungkin hal-hal seperti ini yang akan membuat sepak bola Indonesia akan menjadi lebih baik, tutupnya. Media Cina diejek supporter timnas Cina gara-gara minta timnas Indonesia kalah WO. Mereka merasa malu. Sebelumnya, 163.com meminta kepada CFA PSSI-nya Cina untuk melaporkan dugaan kecurangan dalam proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijners. Sebab, keduanya disumpah WNI di Belgia bukan Indonesia. Menurut pemberitaan Sports Weekly, prosedur naturalisasi Hilgers dan Reijners tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia, tulis 163.com. Apalagi, upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia seperti yang dipersyaratkan, melainkan diselesaikan di Belanda. Hal ini tentu merupakan pelanggaran peraturan, lanjut media itu. Jika pelanggaran itu sampai dilaporkan ke AFC, 163.com yakin timnas Indonesia akan dinyatakan kalah WO03. Otomatis, timnas Cina akan meraih poin penuh yang bisa jadi angka pertama di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, desakan media tersebut justru mendapat kecaman dan olok-olok dari supporter timnas Cina. Mereka merasa geram dan malu dengan munculnya pendapat semacam itu. Apa mentalitasmu? Dia bahkan memikirkan hal yang mustahil tanpa mengandalkan kekuatan sendiri untuk menang, ujar salah satu supporter. Semuanya dilakukan sesuai aturan, berhenti menulis omong kosong, tambah supporter lainnya. Laga timnas Indonesia melawan Cina sendiri akan berlangsung pada 15 Oktober 2024
24 di Qingdao Youth Football Stadium Qingdao. Sebelumnya, Merah Putih menantang timnas Bahrain di kandang lawan pada 10 Oktober 2024. Sedangkan tim Dragon tandang ke markas timnas Australia. Mereka diyakini akan hilang poin lantaran The Socceroos bakal habis-habisan untuk menjaga peluang lolos. Jelang bela timnas Indonesia, Tom Haye dibuat jengkel gara-gara Almere City kalah lagi. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, jengkel karena klubnya, Almere City, harus mendapat kekalahan lagi. Hal ini dirasakan Tom Haye jelang dirinya membela timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Almere City dikalahkan Willem 2-0 di pekan ke-8 Liga Belanda 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Anmar Stadion, Almere, Belanda pada Sabtu 5 Oktober 2024. Gol semata wayang untuk tim tamu dicatatkan oleh Amar Fatah. Kekalahan ini membuat Almere City kembali gagal mengemas 3 poin. Tim besutan Hedwiges Maduro itu saat ini berada di posisi 17 klasemen usai menelan kekalahan dan 2 kali imbang. Selepas laga melawan Willem, Tom tidak bisa menyembunyikan rasa jengkelnya terhadap Almere City. Menurutnya, Almere City banyak membuang peluang hampir dalam setiap pertandingan. Sekarang mulai menjadi sangat sulit. Selama 3 pertandingan berturut-turut kami memiliki lebih banyak peluang mencetak gol dibandingkan lawan, kata Tom dikutip dari Soccer News NL. Kami sendiri membentur mistar gawang dan kebobolan pada hari Minggu, yang berarti Anda tidak bermain imbang, tetapi Anda juga kalah, sambungnya. Itu sangat membuatku jengkel karena hidungmu kembali tertutup. Semuanya sedikit mengecewakan, tambah gelandang timnas Indonesia itu. Tom Haye untuk sementara akan meninggalkan Almere City karena ada tugas membela timnas Indonesia. Gelandang berusia 29 tahun itu akan membantu timnas Indonesia melakoni 2 laga tandang melawan Bahrain dan Cina. Laga melawan Bahrain akan digelar lebih dahulu, tepatnya pada 10 Oktober 2024. Kemudian, skuad Garuda akan melawan Cina pada 15 Oktober 2024. 2 laga ini akan menjadi pertandingan tandang bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia datang ke Bahrain dengan kekuatan penuh, AFC mengatakan berbahaya. Dalam bulan Oktober ini, skuad Garuda akan menantang Bahrain dan Cina. Pasukan Shin Tae-yong membawa misi untuk mendapatkan hasil maksimal 2 pertandingan ini. Kemenangan akan menjaga kans lolos ke putaran keempat semakin terbuka. Bahkan, bisa lolos melalui jalur otomatis saat mengunci 2 posisi terbaik. Hadirnya Maes Hilgers dan Eleanor Eijnders menjadi tambahan kekuatan Indonesia di laga nanti. Selain itu, Indonesia membawa 27 pemain yang siap memberikan penampilan terbaiknya di lapangan. Witan Sulaiman dan Maarten Paes tetap di bawah setelah pemulihan cedera mereka berjalan baik. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC ikut memberikan sorotan terkait laga ini. Meski berstatus tuan rumah, Bahrain jadi tim yang berada dalam tekanan kali ini. 2 hasil imbang saat melawan Arab Saudi dan Australia menjadi suntikan moral bagi pemain Indonesia. Bahrain, dengan 3 poin, akan menyambut Indonesia yang berbahaya. Indonesia mengincar kemenangan setelah menahan imbang Arab Saudi dan Australia di pertandingan pembuka mereka, tulis laporan tersebut. Sementara itu, Cina yang akan jadi rival kedua bagi Indonesia dalam posisi tidak menguntungkan. Posisi pelatih Branko Ivankovic sedang goyah setelah 2 kekalahan saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Tim Dragon membutuhkan kemenangan saat berhadapan dengan Australia untuk mengangkat moral pemain. Apalagi, mereka juga akan meladeni Indonesia yang menunjukkan grafik positif.
Socheruos akan menjamu Cina di Adelaide pada hari Kamis dan akan menghadapi ujian berat. Dengan tim Asia Timur ini memulai musim mereka dengan 2 kekalahan tutupnya. Pelatih Vietnam meremehkan timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi. Mereka tidak lebih baik dari Vietnam. Ya, Pham Minh Duch soroti kehadiran pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Dia mengakui kehadiran Jay Itzes CS sudah membuat skuad Garuda kian tangguh. Timnas Indonesia bahkan bisa mengalahkan Vietnam dalam beberapa pertemuan terakhir. Teranyar, pasukan Shin Tae-yong mempermalukan Vietnam usai menang 3-0 saat berlaga di My Dinh National Stadium, Hanoi pada 26 Maret 2024. Pertemuan itu tersaji di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi, Pham Minh Duch mengakui timnas Indonesia kini kian kuat. Komposisi pemain mereka sudah memberi dampak besar ke tim hingga di luar prediksinya timnas Indonesia bisa berbicara banyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal awalnya Pham Minh Duch meyakini timnas Indonesia akan menelan kekalahan terus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi, skuad Garuda sukses menahan imbang Arab Saudi di laga perdana dengan skor 1-1. Lalu, hasil manis juga didapat pasukan Shin Tae-yong saat melawan Australia di laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka mengakhiri laga dengan skor imbang 0-0. Pemain naturalisasi bisa membantu mengisi kelemahan ini, ujar Pham Minh Duch, dikutip dari Tien Phong, Minggu 6 Oktober 2024. Kalau melihat timnas Indonesia, Anda akan melihat bahwa jika Anda menyingkirkan pemain naturalisasi, timnas Indonesia tidak lebih baik dari Vietnam, lanjutnya. Namun dengan banyaknya orang yang berlatih dan berkompetisi di Eropa, mereka berubah total, jelas Pham Minh Duch. Saya pikir timnas Indonesia akan kalah saat memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi mereka mengejutkan semua orang dengan bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia, tutupnya. Hasil Pohang Steelers versus Suwon FC di Liga Korea Selatan 2024 main tak sampai 10 menit. Pratama Suwon FC sukses merebut 1 poin dari markas Pohang Steelers di laga lanjutan Liga Korea Selatan 2024. Pada Minggu 6/10/2024. Bermain di Pohang Steelyard, Korea Selatan, tim yang diperkuat Pratama Arhan itu tepatnya tertahan 1-1 oleh tim tuan rumah. Arhan sendiri akhirnya kembali dipercaya pelatih Suwon FC, Kim Un-joong setelah sebelumnya sempat tampil mengecewakan. Dimainkan di menit ke-90, bek timnas Indonesia itu setidaknya bermain selama 7 menit, yang mana itu adalah menit-menit injury time. Penampilan Arhan itu lantas menjadi pertandingan keduanya bersama Suwon FC. Sebelumnya, debut Pratama Arhan bersama Suwon FC tak berjalan manis. Sebab Arhan langsung terkena kartu merah ketika baru bermain selama 3 menit di laga debutnya bersama Suwon. Saat itu, Suwon bermain melawan Jeju United dan kalah dengan skor 0-1. Kini Arhan bermain sedikit lebih lama. Meski baru dimainkan pada menit ke-90 untuk menggantikan peran Lee Ja-won, Arhan setidaknya mendapatkan menit bermain selama 7 menit sebelum laga benar-benar berakhir. Menariknya lagi, setelah masuknya Arhan, Suwon FC yang tengah tertinggal 0-1 sejak menit 44 itu mampu mencetak gol penyama kedudukan. Gol penyeimbang itu dicetak oleh Ji Dong-won ketika laga sudah memasuki menit 90. Jadi, ada efek Pratama Arhan dalam gol tersebut. Masuknya fullback kiri timnas Indonesia itu membuat pemain lawan teralihkan hingga membuat Ji Dong-won bisa mencetak gol. Kini, Suwon FC masih tertahan di peringkat ke-6 dengan 49 poin di klasemen sementara Liga Korea Selatan 2024. Sedangkan Pohang di posisi ke-4 dengan 51 poin.
perasaan pemain Australia masih terluka gara-gara timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Australia memperoleh hasil memalukan pada bulan September lalu. Timnas Australia dipermalukan Bahrain dengan skor 0-1 di kandang pada laga pertama. Tim yang kala itu dilatih Graham Arnold lalu harus puas bermain imbang dengan timnas Indonesia 0-0. Hasil tersebut sekaligus yang mendasari Graham Arnold memundurkan diri. Timnas Australia kemudian menunjuk Tony Popovich sebagai pelatih. Australia akan menghadapi Cina pada 10 Oktober mendatang. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang laga melawan Cina, Tony Popovich kembali menyinggung hasil minor di bulan September. Tony Popovich menilai hal tersebut telah melukai perasaan anak asuhnya. Namun, pelatih berusia 51 tahun itu percaya para pemain timnas Australia dapat segera bangkit. Saya pikir ada banyak hal yang berperan dalam kedua penampilan itu, tetapi saya yakin ada perubahan sekarang saat mereka masuk. Dan saya yakin para pemain itu sendiri, kualitas yang mereka miliki, karier yang mereka miliki, mereka akan terluka oleh kedua penampilan itu. Dan itu bisa saja terjadi, kami belum sering melihat Australia dalam beberapa tahun terakhir sebagai sebuah grup yang bermain dengan sangat buruk dalam dua pertandingan. Anda dapat memiliki individu, itu terjadi mereka mengalami hari yang buruk. Tetapi Australia sebagian besar mampu menutupi celah-celah itu. Tetapi, dalam kedua pertandingan ini, semuanya sangat buruk, jadi saya yakin mereka akan baik-baik saja. Dan mereka akan siap untuk datang ke kamp dan bermain lebih baik, kata Tony Popovich. Dilansir Bola Sport. Dari Soccer Oz. Sementara itu, timnas Indonesia juga akan melanjutkan perjuangannya di grup C pada bulan Oktober ini. Tim asuhan Shin Tae-yong nantinya dihadapkan dengan dua laman. Pertama, timnas Indonesia bakal menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024. Skuad Garuda lalu ditantang Cina pada 15 Oktober 2024. Takut dipecat kelar lawan timnas Indonesia, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic bilang begini. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, takut dipecat kelar timnya menjamu timnas Indonesia di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024. Karena itu, pelatih asal Kroasia itu tak mau meremehkan timnas Indonesia. Ia menilai timnas Indonesia bukanlah tim sembarangan. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong dihuni banyak pemain berkualitas seperti Mas Hilgers, J. Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoan, dan banyak lagi. Timnas Indonesia menaturalisasi banyak pemain. Kami tidak boleh meremehkan timnas Indonesia, kata Branko Ivankovic mengutip dari Sohu. Pantang bagi timnas Cina mendapatkan hasil negatif kontra timnas Indonesia. Sebab, jika kalah dari timnas Indonesia, skuad negeri tirai bambu julukan timnas Cina berpotensi mengalami kekalahan 4 kali beruntun. Di dua matchday awal grup C, timnas Cina kalah 0-7 dari Jepang dan tumbang 1-2 dari Arab Saudi. Pada matchday ketiga grup C yang berlangsung Kamis 10 Oktober 2024, Cina tandang ke markas Australia. Potensi Fernandinho dan kawan-kawan kalah di kandang Australia sangat besar. Sebab, timnas Australia dalam motivasi tinggi setelah memiliki pelatih baru yang pernah memenangkan trofi Liga Champions Asia, Tony Popovich. Karena itu, jika kalah juga melawan timnas Indonesia, Branko Ivankovic hampir pasti dipecat. Kabar itu disampaikan media asal Cina 163.com. Andai timnas Cina lagi-lagi kalah saat melawan timnas Indonesia, Branko Ivankovic mustahil untuk dipertahankan dan dia harus pergi tanpa syarat, tegas 163.com.
Satu yang pasti, Timnas Indonesia sudah tiba di Bahrain pada Minggu 6 Oktober 2024. Hal itu sebagai persiapan Timnas Indonesia sebelum menghadapi Bahrain di markas lawan dalam lanjutan grup C pada Kamis 10 Oktober 2024. Shin Tae-yong pastikan Maarten Paes dan Witan Sulaiman tak alami cedera serius dan siap tempur lawan Bahrain. Belakangan ini Maarten Paes dan Witan Sulaiman dikabarkan tengah mengalami cedera. Padahal Timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi laga penting melawan Bahrain dan Cina. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifah, Kamis 10 Oktober 2024. Kemudian kontra Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada 15 Oktober mendatang. Dua laga ini menjadi pertandingan penting buat Timnas Indonesia yang ingin menjaga asa untuk tetap bersaing di posisi 4 besar klasemen grup C. Untuk itu, Shin Tae-yong pun memanggil 27 para pemain terbaik Timnas Indonesia. Namun, belum lama ini beberapa pemain dikabarkan tidak dalam kondisi terbaik. Witan Sulaiman belum lama ini diungkapkan oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji bahwa ia mengalami sedikit nyeri. Sementara itu, Maarten Paes belakangan tengah ramai di media sosial karena ia terlihat memakai wrist support atau pelindung pergelangan tangan. Ia bahkan absen memperkuat FC Dallas melawan San Jose Earthquakes pada 3 Oktober 2024 karena memakai pelindung tersebut. Walaupun akhirnya FC Dallas belum lama ini mengunggah foto Maarten Paes telah menjalani latihan dengan tim pada Sabtu 5 Oktober 2024. Pemain berusia 26 tahun tersebut terlihat menjalani persiapan bersama FC Dallas jelang melawan Portland Timber yang dijadwalkan pada Minggu 7 Oktober 2024. Shin Tae-yong pun mengungkapkan kondisi dua pemain Timnas Indonesia ini. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengatakan bahwa Maarten Paes dan Witan Sulaiman tak mengalami cedera serius. Ia bahkan menekankan keduanya dalam kondisi baik. Tidak ada masalah untuk kedua pemain, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com di Hotel Mandarin Jakarta, Sabtu 5 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dari tim fisio juga telah terapi, jadi dalam kondisi baik, ucapnya. Saat ditanya lebih lanjut apakah kedua pemain ini nantinya bisa diturunkan melawan Bahrain dan Cina, pelatih asal negeri Ginseng tersebut mengatakan bahwa apabila Paes dan Witan mengalami cedera serius, tim pelatih tentu tak akan membawa kedua pemain ke Bahrain. Untuk itu, ia mengharapkan semua pihak tak terlalu khawatir soal kondisi kedua pemain ini. Hal ini karena tim fisioterapi Timnas Indonesia juga selalu melakukan pemeriksaan kepada para pemain. Shin menekankan bahwa tak ada masalah serius, sehingga bukan tak mungkin mereka akan diturunkan nantinya. Walaupun Shin mengaku akan melihat semua kondisi para pemain terlebih dahulu setelah tiba di Bahrain nantinya. Kalau cedera besar ya pastinya tidak akan kita bawa dan akan dikeluarkan dari skuad, tegas Shin Tae-yong. Tapi karena bukan cedera besar dan tim fisioterapi kita juga selalu cek, jadi tidak ada masalah, tuturnya. Waspadai Timnas Indonesia, pelatih Cina Branko Ivankovic soroti hal ini. Cina dijadwalkan akan menghadapi dua laga penting yakni melawan Australia dan Timnas Indonesia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Dragons Team tersebut bakal bertandang terlebih dahulu ke markas Australia pada 10 Oktober mendatang. Kemudian laga kedua menjamu Timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, 15 Oktober 2024. Dua pertandingan ini menjadi laga hidup dan mati buat Cina karena saat ini mereka tengah terpuruk. Cina saat ini menempati posisi juru kunci klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Branko Ivankovic mengaku bahwa Cina memang bergabung dalam grup yang tak mudah karena ada 3 tim langganan Piala Dunia. Walaupun begitu, ia mengaku bahwa tim asuhannya tetap berusaha menampilkan yang terbaik agar bisa meraih hasil terbaik. Pelatih asal Kroasia itu mengaku ingin bisa membawa tim asuhannya meraih poin nantinya agar bisa menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Hal ini disampaikan Branko Ivankovic di hadapan media Cina Jumat 4 Oktober 2024. "Kami berada di grup yang tangguh," ujar Branko Ivankovic dari media Cina Sohu, Sabtu 5 Oktober 2024. "Kami harus berusaha bermain sebaik mungkin di setiap pertandingan dan meraih poin sebanyak-banyaknya," ucapnya. Pelatih berusia 70 tahun tersebut mengaku bahwa meraih poin tidak akan mudah. Hal ini karena saat ini menurutnya Cina masih menjalani proses pergantian pemain lama dan baru. Untuk itu, ini tak akan mudah tetapi Ivankovic bertekad membawa Cina meraih hasil terbaik nantinya. "Cina sedang menjalani proses pergantian pemain lama dan baru," kata Ivankovic. Ivankovic pun telah menganalisa 2 calon lawan Cina yakni Australia dan Timnas Indonesia. Ia mengakui Australia menjadi salah satu lawan berat karena telah langganan tampil di Piala Dunia. Namun, ia berjanji bakal membawa tim asuhannya untuk bisa menampilkan performa terbaiknya. "Tim Australia yang akan kami hadapi adalah tim reguler di Piala Dunia," jelas Ivankovic. "Kami harus bermain dengan baik dan berusaha menunjukkan performa terbaik." Sementara itu, Ivankovic mengaku bahwa ia tak akan meremehkan timnas Indonesia yang saat ini memang menempati ranking di bawah Cina. Timnas Indonesia memang saat ini menempati ranking ke-129 FIFA. Tentu ini berada jauh dari Cina yang menempati posisi ke-91 ranking dunia. Namun, Ivankovic tetap mewaspadai tim asuhan Shin Tae-yong ini. Ia enggan meremehkan skuad Garuda karena saat ini timnas Indonesia dihuni banyak pemain naturalisasi. Mantan pelatih Oman itu memang menyoroti soal banyaknya pemain naturalisasi timnas Indonesia. Menurutnya, banyaknya pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia saat ini itulah yang membuat tim asuhannya harus tetap waspada. "Timnas Indonesia telah menaturalisasi banyak pemain," tutur Ivankovic. "Kami tidak boleh meremehkan mereka," tegasnya.